Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM B10122011010. Saya dari kelas A sore Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan salah satu tokoh ekonom dunia, yaitu Sir William Petty. Sebelum itu, mari kita simak dulu profil dari Sir William Petty. Sir William Petty FRS lahir pada tanggal 26 Mei 1623 dan wafat pada tanggal 16 Desember 1687. Adalah seorang ekonom, dokter, ilmuwan, dan filsuf Inggris. Dia pertama kali menonjol melayani Oliver Cromwell dan persemakmuran di Irlandia. Dia mengembangkan metode yang efisien untuk mensurvei tanah yang akan disita dan diberikan kepada tentara Cromwell. Dia juga tetap menjadi tokoh penting di bawah Raja Charles II dan Raja James II, seperti halnya banyak orang lain yang pernah mengabdi di Cromwell. Petty lahir di Romsey, di mana ayah dan kakeknya adalah pembuat pakaian. Dia adalah pemuda yang dewasa sebelum waktunya dan cerdas. Pada tahun 1637 menjadi anak kabin, tetapi terdampar di Normandia setelah kakinya patah di kapal. Setelah kemunduran ini, dia melamar dalam bahasa Latin untuk belajar dengan Jesuit di Caen, menghidupi dirinya sendiri dengan mengajar bahasa Inggris. Setelah setahun, dia kembali ke Inggris dan sekarang memiliki pengetahuan mendalam tentang bahasa Latin, Yunani, Perancis, matematika, dan astronom. Petty juga seorang ilmuwan, penemu, dan pedagang, anggota Piagam Royal Society, dan sempat menjadi anggota Parlemen Inggris. Namun ia paling dikenang karena teorinya tentang ekonomi dan metode aritmatika politiknya. Ia dikaitkan dengan pencetus filosofi ekonomi laissez-faire. Dia dianugerahi gelar kebangsawan pada tahun 1661. Dia adalah kakek buyut dari Marquess of Lansdowne ke-1, yang lebih dikenal dalam sejarah sebagai Earl of Selborne kedua, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Britania Raya pada tahun 1782 sampai 1783. William Petty juga merupakan salah satu tokoh dari pemikiran merkantilisme. Teorinya banyak membahas mengenai ekonomi dan metode aritmatika politik dan kaitannya dengan filosofi laissez-faire dalam relevansinya terkait aktivitas pemerintah. William Petty mempunyai banyak karya yang membahas ekonomi politik. Beberapa karyanya terkait ekonomi yaitu Treatise of Tax and Contributions, Verbum 70, dan Quanto Functionque mengenai uang. Semua karyanya tersebut disusun dengan begitu ringkas. Karya ini menjadi terkenal pada tahun 1690-an, spesifiknya mengenai pemikiran-pemikirannya terkait kontribusi fiskal, kekayaan nasional, jumlah uang beredar, dan kecepatan perputaran uang, nilai, tingkat suku bunga, perdagangan internasional, dan investasi pemerintah. William Petty menganggap bahwa tenaga kerja atau labor itu jauh lebih penting jika dibandingkan dengan sumber daya alam. Kontribusi William Petty sangat besar bagi sejarah ekonomi dan tulisan statistik pra-Adam Smith. Karya Petty dalam aritmatika politik bersama dengan karya John Ground meletakkan dasar untuk teknik sensus modern. Selain itu, karya tentang analisis statistik lebih diperluas oleh para penulis, lalu didokumentasikan beberapa pameran pertama dari asuransi modern. Vernon Louis Parrington mencatat Petty sebagai ekspositor awal dari teori nilai kerja seperti yang dibahas dalam teks Treatise pada 1692.
Ide-idenya yang masih digunakan sampai sekarang meliputi pembagian divisi kerja. Berikut teori dan karya ekonomi dari Sir William Petty. Yang pertama itu ada teori fiskal. Petty berusaha menetapkan prinsip-prinsip perpajakan dan pengeluaran publik yang dapat dipatuhi raja ketika memutuskan bagaimana mengumpulkan uang untuk perang. Petty mendaftar 6 jenis tanggung jawab publik, yaitu pertahanan, pemerintahan, pengembalaan jiwa manusia, pendidikan, pemeliharaan impoten dari segala jenis dan infrastruktur, atau hal-hal yang baik secara universal. Dia kemudian membahas penyebab umum dan khusus dari perubahan biaya ini. Dia berpikir bahwa ada ruang besar untuk pengurangan 4 biaya publik pertama dan merekomendasikan peningkatan pengeluaran untuk perawatan orang tua yang sakit, yatim piatu, dan lain-lain, serta pekerjaan pemerintah supernumerarius. Mengenai masalah menaikkan pajak, Petty adalah pendukung pajak konsumsi yang pasti. Dia merekomendasikan bahwa secara umum pajak harus cukup untuk memenuhi berbagai jenis pungutan publik yang dia cantumkan. Mereka juga harus adil secara horizontal, teratur, dan proporsional. Dia merekomendasikan kualitas informasi statistik yang jauh lebih tinggi untuk menaikkan pajak secara lebih adil. Impor harus dikenakan pajak, tetapi hanya dengan cara yang akan menempatkan mereka pada tingkat yang sama dengan produksi dalam negeri. Aspek vital ekonomi saat ini adalah bahwa mereka berubah dari barter ekonomi ke ekonomi uang. Terkait dengan hal ini dan menyadari kelangkaan uang, Petty merekomendasikan agar pajak dibayarkan dalam bentuk selain emas atau perak, yang menurut perkiraannya kurang dari 1% kekayaan nasional. Baginya, terlalu mementingkan uang yang berdampak pada seluruh kerajaan, bukan 1-100. Selain itu, dia perhitungkan pendapatan nasional dalam membuat perkiraan di atas. Petty memperkenalkan dalam 2 bab pertama Verbum Sapienti penilaian ketat pertama atas pendapatan nasional dan kekayaan. Baginya sangat jelas bahwa kekayaan suatu negara terletak lebih dari sekedar emas dan perak. Teori Petty menghasilkan perkiraan, beberapa lebih dapat diandalkan daripada yang lain untuk berbagai komponen pendapatan nasional termasuk tanah, kapal, harta milik pribadi, dan perumahan. Statistik. Yang kedua ada statistik ekonomi. Satu-satunya teknik statistik Petty adalah penggunaan rata-rata sederhana. Dia tidak akan menjadi ahli statistik menurut standar sekarang, tetapi pada masanya seorang ahli statistik hanyalah orang yang menggunakan data kuantitatif. Karena sulitnya mendapatkan data sensus, bahkan tidak mungkin, terutama untuk Irlandia, dia menerapkan metode estimasi. Cara dia memperkirakan populasi akan dimulai dengan memperkirakan populasi London. Dia akan melakukan ini dengan memperkirakannya dengan ekspor atau dengan kematian. Metodenya menggunakan ekspor adalah dengan mempertimbangkan bahwa peningkatan ekspor sebesar 30% sama dengan peningkatan proporsional yang serupa dalam populasi. Cara dia menggunakan kematian adalah dengan mengalihkan jumlah kematian dengan 30, memperkirakan bahwa 1 dari 30 orang meninggal setiap tahun. Untuk mendapatkan populasi seluruh Inggris, dia akan mengalihkan populasi London dengan 8. Penggunaan estimasi yang sederhana seperti itu dapat dengan mudah disalahgunakan, dan Petty dituduh lebih dari sekali memalsukan angka untuk mahkota. Henry Spiegel pada tahun 1858, Henry dan sirkulasi uang. Angka stok kekayaan ini dibandingkan dengan jumlah uang beredar dalam bentuk emas dan perak yang hanya 6 juta euro. Petty percaya bahwa ada sejumlah uang yang dibutuhkan suatu negara untuk menggerakkan perdagangannya. Oleh karena itu, mungkin saja ada terlalu sedikit uang yang beredar dalam suatu ekonomi, yang berarti orang harus bergantung pada barter. Mungkin juga ada terlalu banyak uang dalam suatu perekonomian.
Yang ketiga ada teori nilai. Tentang nilai, Petty melanjutkan perdebatan yang dimulai oleh Aristoteles dan memilih untuk mengembangkan teori nilai berbasis input. Segala sesuatu harus dinilai oleh dua denominasi alami, yaitu tanah dan tenaga kerja. Kedua hal ini akan menjadi sumber utama penghasilan kena pajak. Seperti Richard Cantillon, setelah dia berusaha menyusun beberapa persamaan atau kesamaan antara ibu dan ayah dari output, tanah dan tenaga kerja, dan untuk menyatakan nilai yang sesuai. Dia masih memasukkan produktivitas umum, seni, dan industri seseorang. Dia menerapkan teorinya tentang nilai sewa. Sewa alamiah suatu tanah adalah kelebihan dari apa yang dihasilkan seorang pekerja di atasnya dalam setahun di atas apa yang dia makan sendiri dan tukarkan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, keuntungan di atas berbagai biaya yang terkait dengan faktor-faktor yang terlibat dalam produksi. Yang keempat ada suku bunga. Tingkat sewa alamiah terkait dengan teorinya tentang riba. Pada saat itu banyak penulis agama yang masih mengutuk pembenahan bunga sebagai dosa. Petty juga melibatkan dirinya dalam perdebatan tentang riba dan suku bunga, menganggap fenomena tersebut sebagai hadiah atas kesabaran pihak pemberi pinjaman. Menggabungkan teori nilai, dia menegaskan bahwa dengan keamanan yang sempurna, tingkat bunga harus sama dengan sewa tanah yang dapat dibeli oleh kepala sekolah. Sekali lagi, wawasan yang matang sebelum waktunya tentang apa yang nantinya akan menjadi temuan keseimbangan umum, di mana keamanan lebih santai, pengembaliannya harus lebih besar, pengembalian untuk risiko. Setelah menetapkan pembenaran untuk riba itu sendiri, yaitu kesabaran, dia kemudian menunjukkan Hobbesiannya kualitas, menentang peraturan pemerintah tentang tingkat bunga, menunjuk pada kesia-siaan dan kesia-siaan membuat hukum sipil positif melawan hukum alam, valuta asing, dan kontrol perdagangan. Pada penghabisan spesies, Petty berpikir sia-sia untuk mencoba mengendalikannya, dan berbahaya karena membuat para pedagang memutuskan barang apa yang dibeli suatu negara dengan jumlah uang yang lebih kecil. Dia mencatat dalam Quantulum Cunque mengenai uang, bahwa negara-negara yang kaya akan emas tidak memiliki undang-undang yang membatasi mata uang. Tentang ekspor, secara umum, dia menganggap resep seperti undang-undang parlemen. Banyak dari tulisan ekonominya yang dikumpulkan oleh Charles Henry Hull pada tahun 1899 dalam The Economic Writings of Sir William Petty. Dalam artikel ilmiahnya, tepat Petty dalam Sejarah Teori Ekonomi 1900 mengusulkan pembagian tulisan-tulisan ekonomi Petty dalam 3 atau 4 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu yang ditulis ketika Petty kembali ke London setelah menyelesaikan survei bahwa di Irlandia sebagian besar terdiri dari A Treatise of Tax dan Contribution, ditulis dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1662, dan Verbum Sapienti yang ditulis pada tahun 1665, dicetak pada tahun 1691. Teks-teks ini berkaitan dengan diskusi tentang masalah fiskal setelah restorasi dan biaya Perang Belanda pertama. Yang pada kelompok kedua memegang The Political Anatomy of Ireland dan Political Arithmetic. Teks-teks ini ditulis sekitar 10 tahun kemudian di Irlandia. Seperti yang ditulis Hull, dorongan langsung terhadap tulisan mereka berasal dari Present State of England karya Dr. Edward Chamberlain yang diterbitkan pada tahun 1669, sekali lagi 10 tahun kemudian. Yang ketiga ada kelompok Family, ditulis
yang merupakan kontribusi terhadap perselisihan apakah London adalah kota yang lebih besar dari Paris, dan yang diberi judul Asian in Political Arithmetic oleh Hall. Sebagai pendukung doktrin ilmiah empiris yang baru didirikan Royal Society, di mana dia adalah pendirinya, Petty adalah salah satu pencetus aritmatika politik yang dia definisikan sebagai seni penalaran oleh tokoh-tokoh tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Miliknya Essay in Political Arithmetic and Political Survey or Anatomy of Ireland pada tahun 1672 menyajikan estimasi populasi dan pendapatan sosial yang kasar namun diperhitungkan dengan cerdik. Gagasannya tentang teori dan kebijakan moneter dikembangkan dalam Verbum Sapienti pada tahun 1665 dan Quantulum Conque Concerning Money pada tahun 1682. Petty melahirkan banyak konsep yang masih digunakan dalam ilmu ekonomi saat ini. Dia menciptakan istilah pekerjaan penuh, misalnya, dan menyatakan bahwa harga tanah sama dengan nilai sekarang yang didiskontokan dari sewa tanah yang diharapkan di masa depan. Sekian dari penjelasan saya tentang salah satu pemikiran ekonom di dunia, yaitu Sir William Petty. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.